minimal ini bisa menjadi bahan pengetahuan bagi PPK dan anggota. Ya siapa tahu di antara ini Pak besok-besok ada yang jadi anggota KPU, komisioner provinsi maupun kabupaten kota. Sederhana, hampir sama dengan verifikasi sebagai calon persorangan wali kota dan wakil wali kota yang kebetulan pada pesta pemilu kali ini tidak ada, tapi 2008 kemarin ada. Itu mungkin yang sekedar pengantar dari kami, dan saya kira di modul juga itu sudah banyak menjelaskan. Mau baca saja sebenarnya cukup paham sebetulnya. Dan modul itu petunjuk teknis tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon anggota DPD, termasuk juga ada DPR di situ, provinsi maupun DPR kabupaten kota. Ini sekedar wawasan untuk Bapak Ibu sekalian, supaya besok-besok orang bertanya, PPK juga tahu bercerita di masyarakat tuh. Tapi malam hari ini kita cuma fokus di verifikasi faktual untuk calon anggota DPD. Yang barangkali nanti sebentar teknisnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Tamabagu, Bapak Andreas Presiden. Kenapa teman-teman harus diundang pada malam hari ini? Jadi setelah kami membaca regulasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Sek tadi, bahwa PPK tidak terlibat dalam proses verifikasi, tetapi di dalam DIPA mata anggaran ada anggaran. Nah, kita hanya pada posisi petugas verifikasi, bertemu langsung dengan pendukung untuk mencocokkan daftar nama pendukung sebagaimana formulir F4. Kita hanya sebagai verifikator yang mencocokkan. Jika cocok, kita katakan cocok. Jika tidak, kita katakan tidak. Nah, dengan kita katakan tidak, ini DP. Anggota keluarga meminta para anggota keluarga pendukung yang bersangkutan atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap sebagai bukti bahwa memang ada ditemui dan tidak cocok. Nah, ada lagi? Kalau sebenarnya orang evaluasi tentang tahapan Pilwako, bagaimana data pemilih di tiap-tiap wilayah? Sesampai di mana? Sesampai di awan enggak atau sesampai di langit? Belum ditetapkan. Bagaimana, ada kendala? Sampai dengan hari ini foto bangunan belum ada. Iya, di level PPK belum ada kendala. Tapi di tingkat KPPS kan itu ditemui 100.000 berapa orang yang tahu dari mana? Apa itu bukan kendala? Itu sebuah kendala, tapi ranahnya ada di ranah. Nah, itu aja turun ke bawah. Iya, monitor toh supaya bisa memantau juga sudah sejauh mana kerja dan kinerja daripada PPS itu sendiri. Nah, anda dia nobali bahkan sampai ada masalah, kalau saya beli dengan komba kulipunya atau udah langsung pulang ke dalam kampungnya, nak cari PNS ngapain? Dulu Pak yang atau seperti itu, banyak daerah-daerah yang begitu. Kalau memang potensinya cuma Bogagoman, Kota Bangun, Senindian, Kebendaya,
memulai yang banyak ditemukan. Jadi mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Syekh. Nah, ya, jadi sedikit tambahan mungkin dari saya bahwa kepada PPK mohon untuk fokus pada minggu ini, sebab penetapan DPT itu tanggal 7 bersamaan dengan penyampaian visi misi. Nah, KPU, jajaran KPU, komisioner KPU pasti akan konsen di kegiatan penyampaian visi misi, sehingga PPK itu sudah harus turun ke wilayah kerja masing-masing mengevaluasi PPS, menemui PPS. Kemudian ya saya pikir sebenarnya besok lusa sehari dua ini PPK sudah harus turun ke wilayah PPS, menemui PPS, kemudian inventarisir kendala-kendala yang kita 30 orang itu yang masih tersisa. Ya, kami harap PPK besok itu paling lambat besok sudah harus membagi pekerjaan untuk berkunjung langsung ke PPS, sehingga bisa ada informasi lanjut tentang hal itu. Siap, masih ada 9. Siap, masih ada 9 orang. Bukan dari barat, kota utara. Kota utara boleh. Timur cuma 2 orang. salah satu jodoh Farid Bodoh kita itu. Dia sudah ditahu ulang. setelah tahun itu. Karena dia soal. Iya, jadi ini Genggulang sudah selesai. Genggulang sudah ini semua tidak ada masalah. Genggulang awalnya tadi Genggulang di utara bermasalah. Kemudian Kota Bangun siap, Kota Bangun sendirian. Dia tiga bisa saja di Bogolayu masih 605 orang. Ini Bogagoman masih 593 orang dan Kota Mobagu masih 120 orang. Sudah jelas. Tolong juga Anda memonitor pemilih yang ada di lembaga, itu dimonitor kepada PPS, lembaga pemasyarakatan. Mekanisme penanganan kepada pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan maupun di Polres Bolmong, kan di sini ada tahanan Polres, ada tahanan selektif, ada rumah sakit Purudaya bagi Selatan, ada rumah sakit Datu Binangka, ada rumah sakit Monompia, ada Kinapit, ada Kesdi, lembaga pemasyarakatan. Kemarin sesuai dengan laporan dari BPS Kota Mobagu ada berapa itu? 9. Berapa yang lembaga? Ya. 2000 sebaran. Ya, 97 orang. Nah, ada 97 orang yang domisili di lembaga pemasyarakatan. Dorang itu bukan masuk sebagai pemilih tambahan. Jangan keliru kita punya pemahaman. Mereka bukan pemilih tambahan. Jangan dulu langsung dimasukkan sebagai pemilih tambahan di Kota Mobagu, itu keliru. Yang pertama lihat domisilinya dulu. Dia tahanan asal mana? Oh, misalnya dia tahanan asal orang Poyowa besar, asal Mogolain. Cek DP nama dulu di DPS Mogolain dan DPS Poyowa. Jadwal yang sudah dibuat pertamanya tadi sudah disampaikan Mas Budi. Penghitungan teman penghitungan dikata saya melihat ini khususnya yang ada di Kecamatan Kota Mobagu Selatan, anggota KPPS-nya banyak pemain-pemain yang baru, sehingga kalau boleh diadakan BIMTEK secara keseluruhan untuk tiap KPPS, utamanya dalam penghitungan suara nanti. Kalau boleh supaya lebih efisien per kecamatan. Sebab kalau mau diundang secara keseluruhan untuk 4 kecamatan itu jumlahnya besar dan nantinya tidak efisien.
Karena kelihatannya juga ini dalam pemilihan wali kota ini kelihatannya yang potensi konflik tingginya itu ada di tingkat KPPS. Barangkali ini usul. Terima kasih. Ya, itu memang sudah menjadi rencana, sudah disampaikan oleh Ketua KPU kepada kami di sekretariat bahwa proses BIMTEK khusus untuk KPPS memang kita akan lakukan di 4 kecamatan untuk meminimalisir kesalahan di dalam proses pengisian C1. Tetapi untuk kali ini kami juga meminta kepada keterlibatan langsung PPK dalam proses pendampingan. Kalau dulu kan PPK cuma datang duduk-duduk kan, nggak ringan atau semua. Nah, kalau kali ini PPK semua mesti turun mendampingi Pedoran pada saat proses melatih Pedoran bagaimana cara mengisi, karena KPPS itu kan banyak, ada 1.700 lebih kalau nggak salah itu KPPS, sehingga kami berharap bahwa keterlibatan langsung PPK baik terhadap BIMTEK kepada KPPS maupun nanti kepada PPS. Ya, PPS tinggal menunggu jadwal karena masih padat kita punya acara ini. Saya juga ini kesulitan menyusun agenda komisioner karena ini macam hari ini yang tinggal di Kota Mobagu tinggal 1 komisioner, yang lain ada ke Manado mengikuti BIMTEK lagi. Jadi memang kita sulit untuk kewalahan untuk mengantisipasi ini karena kita hanya 4 personil KPU yang ada, sehingga nanti kira-kira tanggal berapa kita mulai bikin itu BIMTEK PPS. Tanggal 3 kita ada acara deklarasi. Tanggal 4 itu ada acara penetapan evaluasi itu 1.561 nama yang tidak ada di DPS, yang tidak ditemui oleh DPDP dan DPS. Tanggal 7 itu penetapan DPT. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 8 masuk tahap kampanye. Bikin 2, jangan bikin 2 sesi, harus 1 hari itu full kurang kerja. Begitu juga. Kalau bikin 1 kali itu 100 dan efektif lah. Sama dengan Pak bilang nih, pasti ada yang banget lo bilang pas. Jadi mungkin tidak pagi sore. Pagi misalnya di selatan 5 desa, sore sisanya 4, begitu. Boleh? Nanti di backup dengan bagian sekretariat dan 1 kecamatan 1 komisioner. Ada tambahan atau semua gitu? Jadi sebenarnya prinsip di dalam BIMTEK itu hanya biasanya yang itu yang hanya pengisian form C saja. Saya kira juga PPK kuasai semua itu kok. Kurang kasih file saja file PowerPoint-nya, ya kan? Tinggal itu dijelaskan, ya kan? Baru diajarkan bagaimana cara pengisian. Kalau orang langsung coba isi, tidak ada masalah itu. Sehingga memang betul-betul 1 persatu diajarkan ke orang. Kemudian menyangkut suara, boleh. Menyangkut suara sah, itu kan sudah ada di buku petunjuk KPPS. Coblos di nomor di salah satu pasangan itu yang dikatakan sah, kan cuma itu yang sebenarnya yang krusial di PPS. Kemudian juga ya teknis itu menyangkut misalnya pemilih, harus diketahui oleh PPK juga misalnya penggunaan A8 pemilih dari TPS lain. Dorong pasti tanya mau pakai suara cadangan atau mau pakai mau pakai suara sesuai DPT, kan ada 2, surat suara sesuai DPT dan surat suara cadangan, yang begitu. Nah, bagaimana kalau yang rusak misalnya? Kan cuma itu yang orang tanya banyak itu.
teknis di TPS dan ya kalau menyangkut ada pemilih dari TPS lain sepanjang surat suara sesuai DPT masyarakat kasih surat suara itu. Kalau senyana pakai itu cadangan. Baru mengganti surat suara rusak kan itu cuma cadangan. Ambil yang cadangan kompensasi. Nah, misalnya.